두 분 제가 아는 것보다 더 많이 부모에 낸 기획안이랑 안 과장님이 낸 기획 비슷한 정도가 아니라 거의 90% 아이디어 표절 및 도용도 범죄예요. 송 과장? 저 결혼하거든요. 한 달 뒤에. 신랑을 구해야 하는데 진짜 신랑 아니고 식만 올릴 가짜 신랑. 가짜 결혼식 진짜 할 거예요? 창피해요. 하객들이 신부만 기억하는 게 목적이긴 신랑인 너를 기억 못 해야 되니까. Kali ini Minat akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul No Gain, No Love. Tanpa berlama lagi, episode 2, mari kita review. Tentu Ji-wook menolak ajakan tak masuk akalnya Hae-young. Ji-wook membenci Hae-young karena pernah menjadi saksi blak-blakannya wanita itu pada para mantan kekasihnya dulu. Ji-wook menolak karena ingat pesan neneknya dulu, agar cucunya kelak harus menikahi wanita yang baik dan sopan, dan tentu bukan seperti Hae-young. Hae-young mengetahui fakta jika Yilin, istri dari mantan kekasihnya, berteman dekat dengan atasan mereka, yaitu Fok-kyu alias Kyu-hyun. Dan Hae-young pun dipanggil oleh Yilin bersama dengan An Woo-jae. Sesaat Hae-young membayangkan jika ia telah ketahuan, bahkan sampai disiram kopi. Tapi ternyata Yilin menemui mereka berdua karena proposal dari kontes keduanya bukan hanya mirip, tapi 90% identik. Jadi Yilin meminta keduanya menyelesaikan dengan baik masalah itu. Dan kini tiba-tiba Hae-young sibuk membuat daftar persiapan pernikahan. Tapi satu yang kurang, mempelai pria. Kenapa dia tiba-tiba begitu? Ternyata tadi Hae-young diprovokasi mantan pacarnya jika idenya diciplak oleh pria itu. Tapi ternyata pria itu meremehkannya karena toh percuma. Karena atasan hanya menerima karyawan pria atau wanita yang sudah menikah. Jadi idenya sia-sia. Disebut begitu dengan semangat Hae-young tiba-tiba berkata jika dirinya akan menikah dalam 1 bulan lagi. Dan disinilah Hae-young sekarang kebingungan mencari mempelai prianya. Ia mencoba meminta Ji-wook untuk menjadi mempelai pria di pernikahan palsunya. Ji-wook sampai tak habis pikir dengan wanita itu. Tapi Hae-young ternyata tak kehilangan akal. Ada sebuah pasar online yang disebut dengan pasar labu, tempat bisa memesan apapun yang diinginkan. Hae-young mulai sibuk mencatat daftar angpau yang selama ini ibu beri di pernikahan. Adik angkatnya keheranan dan berujung keduanya bertengkar. Bisa-bisanya Hae-young memanfaatkan tamu ibu mereka di pernikahan palsunya Hae-young, yang mengatakan pernikahan itu hanya sebuah kesepakatan. Tapi Hae-young malah nyeletuk mengatakan jika ibunya bukanlah ibu kandung mereka, dan juga menyinggung kehidupan percintaan adik angkatnya itu. Tentu saja adik itu langsung murka. Jaeon sebagai bungsu kebingungan harus memihak siapa. Hae-sung pun meminta Jaeon untuk pindah segera. Tapi Jaeon membatin mengingat kejadian dahulu ketika awal diadopsi oleh orang tua Hae-young. Hae-young tampak tak menyukainya. Karena Hae-young sedang stres-stresnya menghadapi ujian sekolah, tapi ibu malah membawa anak lain ke rumah. Hae-young mulai mendatangi gedung-gedung pernikahan bahkan catering. Namun tak ada yang cocok. Tapi tak lama mendapat kabar jika ada pasangan yang membatalkan pernikahan. Buru-buru Hae-young mendatangi tempat itu dan langsung menaikkan kontraknya. Sementara itu dengan sengaja Ji-wook sedang merusak ponsel kenalannya. Karena ternyata Hae-young mencari mempelai pria di aplikasi pasar labu. Tentu saja langsung diberi hantaman oleh pria itu. Sedangkan Hae-young baru sadar jika ponselnya tertinggal. Dan setelah mengambil ponselnya, Hae-young pun bergegas pergi. Ternyata diberitahu jika ibunya sedang ngamuk tak terkendali. Sesampainya di sana, Hae-young terkejut karena ternyata Hae-sung ada di sana juga. Keduanya pun mencoba menenangkan ibu. Setelah tenang, Hae-sung marah karena Hae-young tak memberitahu kondisi ibu. Tapi Hae-young pun baru tahu. Tiba-tiba ditelepon ibu, katanya ibu menderita demensia dan kini ada di panti jompo. Dan akhirnya saudara angkat itu pun saling berbaikan.
Tapi Haesung tetap tak setuju pernikahan palsu itu. Bagaimana jika Haeyoung jatuh cinta dan menginginkan pernikahan asli? Namun Haeyoung sudah memesan aula pernikahan. Dan jika Haeyoung mengetahui, tidak mungkin ada orang yang mencintainya. Karena ia sadar dirinya adalah orang yang perhitungan yang benci rugi bahkan dalam hubungan. Sementara itu Ji-wook sengaja menunggu Haeyoung lewat. Dan begitu melihatnya, Ji-wook langsung bertanya apakah pernikahan palsunya tetap dilaksanakan. Dan Ji-wook seolah mengetes Haeyoung dengan mendekatinya. Apakah wanita itu merasakan debaran? Tapi Haeyoung tak merasakan apapun. Akhirnya Ji-wook bersedia menjadi mempelai prianya Haeyoung. Tapi dengan syarat, yaitu merawat para kucing yang ada di sana. Di tempat lain, Jaeon sedang rapat untuk mendapatkan investasi. Ternyata itu adalah ibunya Kyo-hyun yang memang penggemar berat novelnya Jaeon. Tapi tak lama keduanya malah bersembunyi karena ternyata Jaeon mengenal Ha-jun yang sepertinya adalah inspirasi Jaeon selama ini. Ha-jun adalah sekretarisnya Kyo-hyun, sedangkan ibu bersembunyi karena melihat anaknya yang ada di sana. Esok harinya, Haeyoung bersiap mendatangi toko gaun pernikahan. Ia pun menanyakan ukuran tubuh Ji-wook. Tapi ujungnya Ji-wook pun ikut juga. Dan pilihan gaun Haeyoung sangat di luar dugaan. Baju lama yang heboh dengan pita sana-sini. Bahkan pegawai di sana pun sampai tertawa dengan pilihan gaunnya itu. Namun ternyata sengaja Haeyoung memilih gaun heboh agar para tamu mengingat dirinya saja, tidak dengan mempelai prianya. Karena Haeyoung itu benci rugi, namun ia pun tak ingin membuat orang rugi karena dirinya. Dan kini giliran Ji-wook berganti pakaian, dan penampilannya sungguh membuat melongo, bersilau dan begitu tampan. Dan episode 2 pun berakhir dengan tatapan Haeyoung yang sangat memuja.